Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Keberadaannya begitu vital dalam menunjang kehidupan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi jantung dan darah yang berperan sebagai alat transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, jantung juga memiliki peran penting dalam mengangkut zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Pada manusia, mamalia, dan burung. Jantung dibagi menjadi 4 ruas, atrium atas kanan dan kiri, dan vertikal bawah kanan dan kiri. Pada umumnya, atrium dan vertikal kanan disebut jantung kanan, dan sisanya disebut jantung kiri. Ikan hanya memiliki 2 ruas, sebuah atrium dan sebuah vertikal. Sementara reptil memiliki 3 ruas. Pada jantung yang sehat, darah mengalir satu arah melalui pembuluh darah. Terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi jantung, perikardium, yang juga mengandung sedikit cairan. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memompa darah melalui 2 sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju ventrikel kanan. Dari sini, darah dipompa menuju paru-paru, tempat darah memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen kembali menuju atrium kiri, melewati ventrikel kiri, dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta, di mana oksigen dipakai dan melalui metabolisme menjadi karbon dioksida. Ditambah lagi, darah juga membawa nutrisi dari hati menuju berbagai organ tubuh. Sementara membawa zat sisa menuju hati dan ginjal, normalnya jumlah darah yang terpompa menuju paru-paru sama dengan jumlah darah yang terpompa ke seluruh tubuh. Pembuluh vena memompa darah menuju jantung dan membawa darah yang kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonaris dan vena pada sistem pencernaan. Arteri membawa darah keluar jantung, membawa oksigen selain pada arteri pulmonaris. Jarak yang jauh dari jantung membuat pembuluh vena memiliki tekanan yang lebih kecil dari pembuluh arteri. Ketika beristirahat, jantung berdetak kurang lebih 72 kali per menit. Latihan fisik biasanya mengangkat jumlahnya, tetapi jumlahnya melambat selama beberapa waktu, yang baik untuk jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Keberadaannya begitu vital dalam menunjang kehidupan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi jantung dan darah yang berperan sebagai alat transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, jantung juga memiliki peran penting dalam mengangkut zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jantung terdiri dari beberapa bagian, mulai dari perikardium, bilik, serambi, katup, otot jantung, hingga pembuluh darah. Setiap bagiannya saling bekerja sama demi memenuhi tugas jantung, mengalirkan sekitar 14.000 liter darah setiap harinya. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan setiap bagian jantung beserta fungsi-fungsinya. Perikardium. Perikardium merupakan membran serosa yang mampu menghasilkan cairan yang disebut serous. Cairan ini berfungsi untuk melumasi jantung saat berdenyut. Selain itu, perikardium juga memiliki fungsi untuk menyangga jantung agar tidak bergeser dan tetap pada tempatnya.
Saat Anda tidak menjaga kesehatan jantung dengan benar, peradangan bisa saja terjadi pada perikardium. Peradangan di bagian ini sering disebut dengan istilah perikarditis. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polus yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti, sehingga terjadilah kematian. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung. Yang pertama, sistol, yaitu jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua, diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan sistolik adalah 120 dan tekanan diastolik adalah 80. Otot jantung dapat melemah atau memiliki kelainan struktur, yakni kardiomiopatia. Pembuluh darah. Di dalam jantung terdapat 3 pembuluh darah utama. Ketiga pembuluh darah tersebut diantaranya adalah pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen dan bertugas membawa darah ke ventrikal dan atrium kiri. Sebaliknya, pembuluh darah vena memiliki fungsi untuk membawa darah yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Itulah kenapa darah yang dibawa pembuluh darah vena tidak mengandung banyak oksigen. Sedangkan untuk pembuluh darah terakhir, yakni pembuluh darah kapiler, pembuluh darah ini menghubungkan antara arteri terkecil dengan vena terkecil. Melalui pembuluh darah inilah pertukaran senyawa seperti air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara jantung dengan jaringan sekitarnya terjadi. Struktur jantung manusia. Jantung dibagi menjadi 2 rongga, yaitu rongga kiri dan rongga kanan, oleh dinding otot yang disebut septum. 2 rongga terdiri dari masing-masing 2 kamar. Bilik atas disebut atrium, yang di bawah disebut ventrikal. Rongga kanan menerima darah dioksigen dari berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru dan memompanya ke paru-paru. Sedangkan rongga kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru yang dipompa ke seluruh tubuh. Berikut struktur jantung. Aorta, arteri pulmonalis kiri, atrium kiri, vena pulmonalis kiri, arteri sirkumfleks, arteri kecil kiri, arteri descendens anterior kiri, ventrikal kiri, vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, atrium kanan, arteri koroner kanan, vena pulmonalis kanan, cabang konus arteriosus, arteri ventrikal anterior kanan, arteri kecil kanan, ventrikal bilik kanan, inferior vena cava. Jantung adalah organ utama dalam sistem kardiovaskular. Jantung dibentuk oleh organ-organ muskular, afiks dan basis kordis, atrium kanan dan kiri, serta ventrikal kanan dan kiri. Ukuran jantung panjangnya 12 cm dengan lebar 8-9 cm serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7-15 ons atau 200-425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Setiap harinya jantung berdetak 100.000 kali dan dalam masa periode jantung memompa 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter.
Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan berbagai substansi dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung dan sistem saluran yang terdiri dari arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Jantung manusia merupakan jantung berongga yang memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung merupakan organ berotot yang mampu mendorong darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung bertanggung jawab untuk mempertahankan aliran darah dengan bantuan sejumlah klep yang melengkapinya. Untuk menjamin kelangsungan sirkulasi, jantung berkontraksi secara periode. Katup jantung. Pada dasarnya, katup dalam jantung dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, katup atrioventrikular atau caninus dan katup semilunar. Yang pertama adalah katup antara atrium dan ventrikel, sedangkan yang kedua berada di bagian bawah ventrikel. Katup trikuspid dan bikuspid atau mitral, katup atrioventrikular, dan katup paru dan aorta adalah katup semilunar. Katup ini memungkinkan darah mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik. Jantung memompa darah manusia sekitar 5 liter per menit. Anatomi fisiologi jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Jika Anda tidak menjaga kesehatan jantung, perikardium bisa meradang sehingga menyebabkan perikarditis. Sementara bila bagian endokardium dan miokardium yang meradang, Anda akan mengalami endokarditis atau miokarditis. Setelah memahami anatomi jantung dan fungsi dari setiap bagiannya, Anda bisa beralih ke pembahasan mengenai cara kerja jantung. Nah, mekanisme kerja jantung berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Pada jantung sisi kiri, darah rendah oksigen memasuki jantung melalui 2 pembuluh vena inferior dan superior dan menuju atrium kanan. Atrium akan berkontraksi, darah tersebut akan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Setelah ventrikel penuh, katup trikuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium. Saat itu juga, ventrikel akan berkontraksi dan darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal, ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Lalu, darah akan kembali kaya dengan oksigen. Pemompaan darah yang kaya oksigen ini mengalir melewati jantung sisi kanan. Darah akan melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri. Atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral yang terbuka.
Itu dia penjelasan dari kelompok 5 yaitu anatomi dan fisiologi jantung. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.